Halo guys, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Dan hari ini gue kepengen bahas soal rakit PC lagi. Soalnya kita nggak bisa pungkirin bahwa komputer atau PC udah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mau kita pakai buat kerja, atau bahkan kita pakai buat main game. Masalahnya, dengan kelangkaan GPU akhir-akhir ini, kayaknya tuh kalau mau ngerakit PC nggak bisa jadi sebuah realisasi. Karena, ya gimana, mau pakai buat GPU kan penting banget. Apakah ada solusinya kalau kita kepengen rakit PC saat ini juga? Menurut gue punya solusinya dan yang akan kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan solusi tersebut, kalau kalian baru datang ke channel ini, gue perlu bantuan kalian untuk pencet tombol subscribe-nya di bawah, supaya kalian gak ketinggalan semua video terkini soal pembahasan gaming gear, atau mungkin video soal rakitan PC. Dan kalian juga bisa nyalain notifikasi bell-nya, jadi kalau misalkan setiap kali kita ada video terbaru, langsung masuk ke inbox kalian. Jadi, gimana caranya kita ngerakit PC tanpa menggunakan GPU? Sebenarnya kita bisa aja sih ngerakit menggunakan prosesor yang sudah datang dengan integrated graphics. Biasanya prosesor macam kayak Intel ini udah punya kayak semacam Intel UHD graphics. Masalahnya kalau kita perlu pekerjaan lebih dari sekedar cuman buka tab Chrome atau mungkin buka Microsoft Word, itu bakal jadi problem apalagi kalau kalian berekspek untuk main game dengan Intel graphic tersebut. Soalnya bisa dibilang performanya cukup loyo dan gue yakin kalian cuma ujung-ujungnya cuman kecewa aja lah kalau nyobain. Karena beli GPU menurut gue ini bukan opsi, dan kalau ada pun di pasaran harganya nggak bikin kalian selera, menurut gue punya solusi yang lebih baik daripada kalian harus rakit stuck dengan prosesor Intel. Ini adalah AMD Ryzen 5600G, APU terbaru dari tim merah. Dan dia juga menggunakan solusi yang sama dengan Intel dengan memberikan integrated graphics yang tertanam pada prosesornya secara langsung. Namun, performa integrated graphics yang satu ini jauh lebih kencang daripada tim sebelah. Dan nggak cuma itu, prosesor ini dipilih nggak cuma sekedar karena kekuatan grafiknya. Karena 5600G ini adalah prosesor 6 core 12 thread yang bisa memiliki boost clock speed sampai dengan 4,4 GHz. Artinya prosesor ini adalah prosesor modern yang mempunyai kapabilitas yang beragam. Model kayak multitasking atau bahkan sampai main game, semuanya bisa dilahap dan menurut gue menjadi prosesor yang worth it untuk dipilih menjadi core kerakitan PC kalian. Karena kita udah milih prosesornya, menurut gue ada dua cara kalian bisa ngerakit kalau mengikuti build guide yang gue bikin. Cara pertama adalah kalian rakit layaknya kayak PC biasa dan membeli komponen lain untuk bisa bikin ini jadi PC yang bisa kalian pakai. Contohnya kayak motherboard, casing, power supply, memory, storage, dan juga mungkin beberapa cooling ekstra lainnya. Dan tujuan dari rakitan build ini adalah untuk mempunyai sebuah PC yang bisa kalian pakai sekarang juga, dan mungkin berharap untuk bisa upgrade GPU kalau harganya sudah kembali normal lagi. Kalian bisa rakit PC kayak tadi yang gue jelasin di rute pertama, atau kalian bisa pergi ke rute kedua yang akan gue lakukan pada video kali ini. Gue akan menggunakan barebone kit dari ASRock yang namanya adalah Jupiter X300, dan ini adalah barebone mini PC kit yang super mungil dan bisa menghemat tempat kalau kalian nggak pengen PC yang cukup gede. Dan bahkan kalau kalian ekstrim banget soal space saving, kalian bahkan bisa mounting PC ini di belakang monitor kalau monitor kalian punya support VESA mount. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bertanya, kenapa sih harus rakit pakai mini PC? Bukannya kalau rakit pakai PC biasa, itu upgrade-nya lebih gampang, atau kalau maintenance ganti ini dan itu nggak terlalu ribet? Dan kalian itu nggak salah. Cuma menurut gue kalau kalian pengen rakit PC sekarang, dan kalian nggak gitu ngerti banget soal rakit PC, menurut gue X300 ini rakitnya nggak ribet dan cukup simpel. So, ukurannya itu kecil dan beberapa komponen itu sudah terinstall kayak motherboard. Jadi kebanyakan yang harus kalian tambahin, kayak memory, storage, dan juga prosesor, itu nggak terlalu ribet kalau kalian kepengen belajar soal rakit PC. Belum lagi, ukurannya itu kecil, jadi kalian bisa taruh di atas meja, atau bahkan nggak perlu ngabisin tempat kalau pakai casing PC yang kayak gede-gede gitu loh. Kalau kalian kepengen bikin X300 ini jadi setup mini PC kalian dan kalian takut dibandingkan dengan PC nggak bisa colok ini atau itu, tenang aja, soalnya kelengkapan I/O portnya ini komplit banget. Jadi di depan kalian bisa menemukan tombol power berserta dengan dua USB 3.2 Gen 1 Type A dan juga dua USB 3.2 Gen 1 Type C. Kalian juga bisa nemuin port microphone dan juga headphone kalau misalkan kalian mau pakai untuk Zoom meeting atau mungkin Discord. Di belakangnya, kalian juga bisa menemukan ekstra dua USB 3.2 Gen 1 Type A dan juga dua USB 2.0. Kalian juga bisa menemukan untuk display output, itu ada HDMI, DisplayPort, dan juga satu D-Sub. Yang ketiganya itu bisa dipakai saat bersamaan untuk bisa menampilkan sampai 3 monitor sekaligus kalau kalian memerlukan setup seperti itu. Kalau kita ngomongin soal konektivitas, kalian bisa menggunakan kabel Ethernet untuk bisa mendapatkan koneksi internet yang jauh lebih stabil. Tapi kalau kalian anaknya males pakai kabelan, kalian juga bisa menggunakan Wi-Fi M.2 yang sudah datang dengan barebone kit X300. Jadi bisa menggunakan satu kabel lah dari setup kalian. Dan kalau kita ngomongin soal setup, posisi PC ini bisa ditaruh di mana aja. Dia bisa ditaruh secara vertikal,
karena dia punya support vertical mount, dan juga bisa ditaruh secara horizontal karena bodinya itu sudah support 4 rubber feet. Selain itu, kalau kalian kepengen ngumpetin PC ini dari setup kalian bisa mounting di belakang monitor. Kalau monitor kalian support VESA mount, karena Barebone Kit X300 juga sudah datang dengan support bracket untuk VESA mount sendiri. Jadi posisinya fleksibel banget lah. Tentu saja karena ukuran PC ini kecil, ada beberapa komponen yang bentuknya itu nggak sama kalau kita ngerakit PC pada umumnya. Contohnya kalau kayak memori, kita harus menggunakan ukurannya itu SODIMM yang biasa kita temukan pada laptop. Untuk ukuran storage sendiri, kita nggak bisa menggunakan yang besarnya sampai 3,5 inci, dan hanya bisa menggunakan yang ukurannya 2,5 inci, atau mungkin form factor SSD yang bentuknya M.2 saja. Jadi untuk konfigurasi build kali ini, kita akan menggunakan 2x8 SODIMM memory dari tim Vulkan, dan juga satu SSD sebesar 256GB yang berukuran M.2 dari tim juga. Mungkin kalian akan muncul pertanyaan kedua, ini ngerakit pakai mini PC cuma pakai grafik dari dalam prosesornya, emang bisa dipakai buat main game? Dan jawabannya sebenarnya bisa, tapi kalian harus taruh ekspektasi kalian ya, jangan terlalu tinggi. Karena ini ekspektasinya bukan kayak semua game AAA yang rilis terbaru kayak macam Cyberpunk itu bisa. Tapi sejak dari Ryzen seri 3000 itu menurut gue performa CPU yang diberikan untuk prosesor satu ini tuh cukup ajaib. Dan dengan datangnya seri 5000 ini, menurut gue dengan settingan resolusi yang tepat, kalian bisa mendapatkan variasi game yang cukup banyak kalau kalian kepengen main game di sini. Jadi kita melakukan 2 tes untuk bisa menggambarkan kira-kira performa CPU Ryzen yang satu ini kira-kira seberapa kencang. Untuk tes sintetik biar gambarannya lebih komparatif, kita juga ngambil data 3D Mark dari tim Intel supaya kalian kebayang kira-kira kalau nggak pakai CPU itu seberapa lemah performance-nya. Kita membandingkan dengan Intel i5 10400, sama-sama 6 core dan juga 12 thread, tapi integrated grafiknya masih menggunakan Intel USD 630. Dan hasilnya kalau kita ngomongin soal CPU profile, itu kemampuan multithreading dari 5600G masih sedikit di atas rata-rata dari Intel, dari 12 thread, 8 thread, dan bahkan 6 thread seperti angka yang kalian bisa lihat di layar sekarang ini. Dan performance ini juga terus menang di skor-skor yang lain seperti dari TimeSpy dan juga Night Raid. Kalau kalian bandingin skornya dibandingkan dengan Intel, angka performance 5600G itu mencapai hampir 2 kali lipat dari Intel. Tapi gue cukup kaget Intel actually bisa menang dibandingkan dengan Ryzen 5600G di skor yang fast track, dan gue jujur agak kurang tahu kenapa. Tapi kan harus tahu dari semua angka yang gue tampilkan ini adalah tes sintetik, dan menurut gue angka ini nggak begitu relatif atau bisa dibilang membayangkan performa sebenarnya. Karena tes kedua atau tes game adalah gambaran yang lebih konkret kalau kalian kepengen tahu performance gaming dari prosesor yang satu ini. Untuk tes gaming, gue menggunakan 3 game yang nantinya menjadi gambaran sekiranya kalau kalian ingin bermain game menggunakan prosesor yang satu ini. Gue menggunakan Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, dan juga Valorant sebagai 3 game yang menurut gue memberikan cakupan variasi yang cukup luas dari game adventure, racing, sampai kira-kira game FPS yang lagi populer belakangan ini. Kalau kalian ingin menggunakan prosesor ini bermain Forza Horizon 4 dengan preset low dan resolusi 1080p, kalian bisa mendapatkan kira-kira 40-50 FPS tanpa starter yang menurut gue terlalu kentara. Menurut gue performance di dalam bermain game itu nggak ada kayak hiccup yang menurut gue terganggu, tapi memang kalian nggak mendapatkan grafik yang cukup cantik. Dan kalau kita ngomongin soal Shadow of the Tomb Raider, memang dengan preset yang lowest kalian mendapatkan sekitar 30 dan kadang-kadang turun sampai 27 atau 26 FPS. Menurut gue performance-nya itu kayak agak sedikit patah-patah, tapi menurut gue masih bisa dimainkan asal kalian bisa bertahan dengan gambar grafisnya yang menurut gue itu lumayan kentang banget sih. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian kepengen main game Valorant, itu gue udah setting bahkan sampai 1440p, kalian bisa mendapatkan kualitas yang cukup mentok dan kalian bisa mendapatkan sampai 110 atau bahkan sampai 120 FPS. Artinya kalau kalian kepengen main FPS macam seperti Valorant atau mungkin game seperti CSGO, prosesor yang satu ini bisa melahap habis, dan mungkin kalian nggak perlu khawatir kalau lagi war dengan semua smoke dan semua skillnya itu akan berjalan dengan cukup lancar. Tapi tentu saja kalau kita ngomongin soal main game, nggak semua game itu soal AAA atau mungkin game kompetitif kayak FPS macam kayak Valorant. Kebanyakan dari kita ini menggunakan mini PC sebagai work first, game later. Dan menurut gue juga kebanyakan game mini-mini itu juga berjalan dengan cukup lancar. Gue mencoba game seperti Slay the Spire, Muse Dash, atau mungkin juga beberapa mini game lainnya di Steam, dan semuanya itu berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hiccup. Atau mungkin kalau kalian pengen nostalgia dan bermain game-game porting macam emulator PS1, PSP, atau PS2, itu semuanya bisa dijalankan tanpa ada hiccup.
Menurut gue juga nggak fair untuk bisa ngebahas performa PC ini hanya dari sisi gaming aja. Karena PC ini juga sangat kenceng kalau dipakai buat produktivitas untuk kerja sehari-hari, macam dari buka multiple Chrome tab, balesin email, buka aplikasi Office, atau bahkan sampai programming sekalipun. Sayangnya gue nggak bisa memberikan gambaran ke kalian benchmark kayak seberapa kenceng 5600G ini dipakai untuk programming, tapi gue bisa memberikan testimoni waktu gue menggunakan 2600 itu dipakai untuk buka multiple IDE Android Studio, buka multiple Chrome tab, dan juga buka project-project lainnya. Itu nggak ada masalah sama sekali selama kalian memberikan memori yang cukup gede kayak 16GB kayak konfigurasi PC yang satu ini. Kalau kita ngomongin soal harga, kira-kira ngerakit mini PC atau ngerakit PC kayak biasanya tuh harganya lebih mahal yang mana sih? Jadi gue memberikan komparasi di layar ini, kira-kira kalau part-partnya kalian beli yang biasa atau beli yang mini PC itu harganya kurang lebih seperti ini. Dan surprisingly gue kaget karena ternyata harganya nggak beda jauh kalau kalian pilih komponen yang kira-kira performance-nya sama. Balik lagi sih, kira-kira marginnya itu bisa plus minus 1 juta atau mungkin bahkan lebih kalau kalian kepengen beli komponen yang lebih bagus, especially kalau mungkin kalian kepengen pilih metode yang pertama, karena memang kalian kepengen nabung untuk beli kartu GPU di masa yang akan datang ketika harganya udah lebih normal untuk dibeli lagi. Dan ya balik lagi sih, kualitas komponen dengan harganya juga mempengaruhi kira-kira kualitas barang yang akan kalian dapatkan dari PC kalian. Kembali lagi, kedua rakitan ini mau rakit menggunakan PC full size atau PC dengan mini PC, itu menurut gue punya nilai positif dan juga nilai negatifnya masing-masing. Karena kalau kalian kepengen beli GPU untuk bisa memiliki kemampuan game yang jauh lebih tinggi, dan kalian kepengen modifikasi PC sesuai dengan keinginan kalian, menurut gue ngerakit PC full size adalah pilihan tepat buat kalian. Tapi kalau kalian kepengen untuk bisa ngerakit PC sekarang juga, dan standar kalian hanya perlu punya PC yang performanya jauh lebih bagus daripada PC kantoran, menurut gue menggunakan X300 dengan kombinasi Ryzen APU itu bukan pilihan yang buruk. Apalagi dengan kemampuan yang tadi gue udah jelasin, menurut gue APU satu ini bisa dipakai untuk bekerja maupun untuk bermain game. Jadi pertanyaan terakhir harus dijawab, mending rakit yang mana? Ya balik lagi sih, tadi yang gue udah jelasin, ini semua tergantung lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Tapi buat gue personally, kalau kalian lagi butuh banget PC yang performanya cukup mumpuni, dan memang nggak perlu casing PC yang gede-gede, menurut gue pilihan X300 dikombinasikan dengan Ryzen 5600G bukanlah pilihan yang buruk. Apalagi kalau kalian suka soal space saving, karena PC-nya kecil, dan menurut gue performa PC yang satu ini cabai-cabai rawit, muil, space saving, tapi bisa dipakai untuk apa aja. Jadi segitu kiranya pembahasan kita untuk solusi ngerakit PC tanpa harus menggunakan GPU. Gimana kira-kira menurut kalian? Menurut gue sih APU Ryzen ini merupakan penyelamat yang bisa digunakan untuk kerja dan juga untuk gaming sambil nunggu GPU ini harganya kembali normal. Tapi apakah kalian ada ide atau mungkin kepengen kita ngebahas rakitan PC yang lain? Boleh dong saran kita di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Kalian juga bisa follow semua sosial media Cranky Tech untuk bisa update video terkini dan juga teaser-teaser produk menarik dari kita. Kalian juga bisa ngikutin Discord kita untuk pembahasan jauh lebih dalam dan bisa kalian lihat di link deskripsi di video di bawah. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.